Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Melisa Aryani Putri, SESAMM, selaku dosen tetap Departemen Manajemen, Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah EKO 006119 dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan pengisian, 14 kali pertemuan materi, dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kuliah ini membahas konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses, dan sistem manajemen dalam aplikasinya dengan menggunakan landasan filosofis, teori dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi manajerial serta tanggung jawab sosial dan etika baik lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah pengantar manajemen diliputi ruang lingkup manajemen, manajemen dan manajer, sejarah ilmu manajemen, budaya dan lingkungan organisasi, tanggung jawab sosial dan etika manajerial, dasar perencanaan, manajemen strategis, pengorganisasian, merancang struktur organisasi, mengelola sumber daya manusia, pengarahan dan komunikasi, kepemimpinan, motivasi, dan pengendalian. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi koordinator program studi. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang, merumuskan hipotesa dan data-data di bidang manajemen. CPMK 3, mahasiswa mampu menghindari plagiasi serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab, etika dan prinsip di bidang manajemen. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta FPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di sistem e-learning Universitas Sriwijaya, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah pengantar manajemen mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai FPS. Untuk asesmen sumatif, untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif dan kolaborasi kelompok. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dengan materi pertemuan 11, yakni mengelola manajemen sumber daya manusia. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita dalam mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia. Nah, dari pembelajaran mata kuliah ini ada teman-teman mahasiswa mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, kemudian bagaimana kita memberikan kinerja karyawan
dari strategi organisasi. Ingat bahwa SDM itu sebagai aset dari organisasi. Jika SDM-nya baik, memiliki kemampuan yang sedikit, maka perusahaan atau organisasi memiliki strategi yang mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana organisasi memperlakukan orang-orangnya, karena ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dan jadi, ketika organisasi itu memperlakukan, maksudnya di sini adalah perusahaan sangat menghargai sekali nilai usaha yang diberikan oleh karyawan yang sumbangsi karya terhadap perusahaan. Misalnya karyawan ini mau misalnya karyawan ini memiliki prestasi, perusahaan memberikan reward. Ketika karyawan ini lembur diberikan upah tambahan, sehingga SDM itu dia berpikir kalau dia mau keluar dari organisasi sementara organisasi yang memperlakukan dia dengan baik, artinya SDM ini akan komit, ya, akan komit dia dengan organisasi. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini proses dari MSDM. Nah, kita lihat mulai dari perencanaan MSDM. Kalian tahu perencanaan MSDM? Saya bisa menjelaskan perencanaan MSDM itu apa? Oke. Jadi perencanaan MSDM ini adalah kita menganalisis melihat kebutuhan misalkan organisasi ini memiliki beberapa kebutuhan mana kebutuhan itu akan dilakukan analisis kemudian dicatat baru. Setelah itu kebutuhan tersebut akan dilakukan proposing kemudian akan diberikan masuk ke lapangan pekerjaan untuk mengkaji karyawan yang akan menjadi bagian daripada karyawan tersebut. Nah, itu kita sudah masuk ke bagian namanya metode. Ketika sudah masuk ke bagian indikasi sudah masuk, itu dilakukan namanya seleksi. Karena seleksi itu adalah verifikasi karyawan yang sekiranya itu cocok, kompeten dan memiliki latar belakang yang sesuai dengan perusahaan. Nah, setelah itu, jika memang karyawan itu sudah memenuhi standar kualifikasi yang ada, itu ketika setelah selesai itu akan masuk namanya orientasi. Orientasi itu adalah masa pengenalan seorang calon karyawan tersebut terhadap perusahaan dan itu untuk mengenal job description calon karyawan tersebut, kemudian untuk mengenal bagaimana cara dan budaya organisasi. Ketika sudah masa orientasi itu secara terus-menerus karyawan itu akan diberikan yang namanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, baik itu kemampuan secara sosial maupun asli, yang mana itu akan meningkatkan karakter dan karyawan. Ketika karyawan tersebut sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi dari perusahaan, maka akan dilakukan sebuah namanya manajemen kinerja. Manajemen kinerja di sini berarti bagaimana cara perusahaan itu akan merawat karyawan sebaik mungkin. Contoh, ketika karyawan sudah bekerja dengan sesuai dengan perusahaan, maka akan dilakukan yang namanya pemberian kompensasi, baik itu pemberian kompensasi finansial maupun kompensasi non finansial. Setelah itu juga akan dilakukan yang namanya pengembangan karir. Ketika dalam evaluasi kinerja karyawan tersebut itu karyawan tersebut berprestasi, maka akan dimungkinkan melakukan yang namanya promosi. Begitu juga sebaliknya, jika karyawan tersebut ada yang tidak kurang baik, maka dimungkinkan demosi. Jawabannya sempurna, saya sampaikan. Dan sekali ya, jadi proses perencanaan SDM ini kita dimulai dari menentukan kualifikasi, kemungkinan jumlah gitu ya, untuk mengisi kekosongan yang ada. Dan di sini juga dari perencanaan MSDM ini juga kita akan lihat kapan sih sebenarnya kita butuh MSDM tambahan untuk mengisi kekosongan dari organisasi kita gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya proses rekrutmen. Biasanya proses rekrutmen ini dimulai dari membuka lowongan kerja. Membuka lowongan kerjanya bisa melalui sosial media, internet, ya, website perusahaan. Nah, itu bisa di situ. Nah, sehingga pelamar atau si pelamar ini bisa mengetahui kualifikasi apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian seleksi. Nah, seleksi ini contoh seleksi yang teman-teman ketahui apa? Seleksi administrasi, contohnya pasti kan ada seleksi berkas dulu ya. Nah, jadi
misalnya S1 akuntansi, S1 manajemen dengan IPK minimal misalnya 3,25. Nah itu ya. Nah biasanya penjaringan awalnya dari situ, kemudian sampailah nanti proses ada yang namanya wawancara, interview untuk menggali informasi dan kemampuan si pelamar lebih dalam gitu ya. Nah ini ada juga identifikasi dan seleksi karyawan yang kompeten. Maksudnya dari proses seleksi misalnya melalui wawancara itu tadi, kita tahu nih potensi si calon karyawan tadi gitu ya. Kita masuk ke proses orientasi, ini mengenalkan organisasi kepada karyawan, jobdesknya apa yang akan dia kerjakan ya. Kemudian pelatihan. Nah pelatihan tadi kita bisa lihat ya, untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kompetensi dari si karyawan. Nah ibu mau tanya, posisinya kalau misalnya pelatihan ini itu posisinya masih calon pelamar atau sudah menjadi karyawan? Sudah jadi karyawan. Oke, sudah menjadi karyawan karena untuk meningkatkan kemampuannya tadi gitu ya. Nah kemudian ada yang namanya manajemen kinerja. Nah dari manajemen kinerja ini kita bisa lihat nih ya, kinerja SDM kita ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Nah kalau baik akan kita lakukan apa tadi? Promosi. Iya, kita beri kompensasi dan manfaat. Kalau misalnya kinerja yang buruk apa? Selain misalnya mutasi gitu, kita evaluasi lakukan pembimbingan lagi, pelatihan lagi sehingga kemampuannya meningkat ya. Gitu. Nah, untuk kompensasi ini ada yang finansial tadi, ada yang non finansial. Ada yang bisa berikan contoh kompensasi finansial? Izin menjawab itu Boleh. contoh kompensasi finansial itu seperti gaji, upah maupun uang yang diberikan oleh perusahaan. Sementara kalau kompensasi non finansial itu bisa berupa seperti asuransi ataupun manfaat lain non finansial yang diberikan oleh perusahaan. Iya, ya bisa jadi misalnya kayak BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, asuransi gitu yang dia memberikan manfaat tambahan ya dari kompensasi finansial yang diterima si kerja gitu ya. Nah pengembangan karir tadi melalui promosi gitu ya. Nah mempertahankan karyawan yang kompeten tadi bagaimana caranya? Ini tadi ya, pemberian kompensasi dan manfaat. Jadi perusahaan itu atau organisasi itu sangat menghargai sekali SDM-nya yang memiliki kemampuan atau kinerja tinggi. Oke, bisa kita lihat selanjutnya. Nah ini ya, nah ini bagaimana mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Nah ini sudah kita bahas dalam proses MSDM tadi, dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan dan perekrutan. Nah kalau tadi kita udah bahas perekrutan, selanjutnya ada yang namanya pendekrutan. Pendekrutan ini artinya kalau rekrut ini menambah, kalau dekrut kita mengurangi angkatan kerja. Ini ada yang namanya seleksi, tadi udah kita bahas ya, orientasi dan pelatihan. Oke, boleh kita lihat slide selanjutnya. Ini ya, perencanaan sumber daya manusia bisa kita lihat. Metode perencanaan yang memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Ya, the right man and the right. Ya, jadi orang yang tepat pada tempat yang tepat. Oke, next lagi bisa kita lihat. Nah ini langkah-langkah perencanaan SDM. Kita nilai dulu sumber daya yang ada. Kemudian misalnya nih sumber daya yang ada ini mengalami kekurangan, lalu kita lakukan pemenuhan kebutuhan SDM untuk di masa yang akan datang. Jadi langkah-langkahnya ini berurutan. Oke, bisa lanjut. Nah ini tadi, ya. Ini tadi poinnya adalah perekrutan ini menambah, ya. Bisa kita lihat bahwa menarik pelamar kerja yang kompeten. Artinya kualifikasinya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Pendekrutan kita mengurangi angkatan kerja, gitu ya. Bisa kita lihat untuk perbandingannya nanti di next slide ya. Nah ini, ya sumber perekrutan bisa kita lihat dari internet, website, rujukan dari karyawan. Nah ini biasanya kerjasama dengan kampus ya. Nah kemudian ada juga melalui organisasi perekrutan profesional. Nah kalau di zaman sekarang
perusahaan. Selanjutnya kita lihat, nah ini contoh alat-alat seleksi ya, bisa formulir aplikasi, tes tertulis, tes simulasi kerja, wawancara kerja, kemudian investigasi latar belakang. Artinya perusahaan itu atau tim perekrut itu menilai ya, menggali secara dalam tentang latar belakang si pelamar. Nah, terakhir bisa juga pemeriksaan fisik, jadi tergantung lagi ya, karena melihat jangan sampai nanti misalnya dia ditempatkan di tempat yang memang membutuhkan tenaga yang besar, tapi visi karyawannya ternyata menaikkan akan berdampak si karyawan tadi. Next lagi, nah ini ya, orientasi ini memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Artinya pada proses ini karyawan akan tahu apa job desk-nya, apa yang akan dia kerjakan gitu ya. Selanjutnya bisa kita lihat ini pelatihan ya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi si pegawai. Nah itu tadi sudah kita bahas juga dalam gambar proses perencanaan MSDM sampai bagaimana mengelola karyawan dengan kinerja yang tinggi. Oke, selanjutnya, nah ini ada jenis-jenis pelatihan, ya pelatihan umum, pelatihan yang memberikan kompetensi dasar, pelatihan khusus ya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan tertentu. Ada yang tahu contoh dari pelatihan umum dan pelatihan khusus? Di sini Bu, kalau contoh pelatihan umum itu kalau dalam komunikasi misalnya public speaking Bu. Nah kalau khususnya itu mungkin kayak service excellence. Nah kalau misalnya dalam bidang komputer bisa aja pelatihan workshop Excel. Kalau khususnya coding gitu Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya, bisa kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita lihat, nah ini bagaimana cara mempertahankannya. Dan tentunya untuk mempertahankan karyawan yang baik kita harus menetapkan sistem manajemen kinerja, gitu ya. Poinnya adalah kita rencanakan, kita pantau, kita evaluasi. Nah dari hasil proses evaluasi ini baru kita tahu bagaimana untuk meningkatkan kinerja karyawan secara berlanjut. Nah kemudian ada kompensasi dan tunjangan tadi sudah kita bahas ya, imbalan yang diterima karyawan atas balas jasa atau kerjaan yang telah dilakukan oleh si karyawan. Oke, selanjutnya, nah ini pada bagian terakhir ini mengenai isu kontemporer yang terjadi dalam MSDM. Misalnya mengelola peran perusahaan, mengelola pelecehan seksual, mengelola keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta mengendalikan biaya SDM. Nah untuk isu kontemporer ini, Ibu meminta teman-teman untuk mengerjakan proyek yang berbentuk tim gitu ya, secara tim. Bisa jadi teman-teman pilih salah satu dari 4 ini. Untuk contoh kasusnya, misal teman-teman memilih mengelola perampingan perusahaan. Nah, contoh kasusnya itu ada PHK di perusahaan teknologi, ada restrukturisasi BUMN, misalnya efisiensi perusahaan manufaktur. Nah, mungkin untuk bahasannya teman-teman bisa gali lagi pemasaran lebih detail, solusinya seperti apa gitu ya. Nah, itu teman-teman bikin dalam bentuk laporan project gitu ya. Nah, ini berikan waktu 2 minggu yang nantinya teman-teman kumpulkan di dalam e-learning gitu. Oke, ada pertanyaan